tidak usah mikir yang berat-berat, kita mulai saja, buat yang bisa kita buat. Ya. Tadi seperti saran Pak Yusron adalah jadikan kita sendiri ini sebagai konten, ya, untuk kita buat, ya, dengan perangkat yang ada, smartphone, koneksi internet, saya rasa sudah cukup, gitu ya. Kemudian buat aja kontennya, kita tidak tahu yang mana yang akan booming, yang akan viewsnya tinggi. Betul. Sehingga nanti dari situlah kita mengevaluasi dan berjalan. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasan dari channel Pak Dosen Komit, Komputer dan IT, ya. Nah, kali ini saya hadir spesial di Kota Mataram, di Pulau Lombok, di salah satu podcast yang sangat terkenal di Kota Mataram. Dan saya hari ini, malam ini, bersama sahabat saya, kolega saya, senior saya, ya, konten kreator terkenal. Beliau adalah Pak Yusron Saudi, ya. Kita sama-sama alumni dari Ahmad Dahlan, Kamada NTB, ya. NTB. Siap, Bang. Dan beliau adalah seorang motivator buat saya dalam hal bagaimana menjadi konten kreator. Nah, mungkin di channel Pak Dosen Komit ini, Pak Yusron, jadi kita ingin berbagi bagaimana konten atau bagaimana menjadi penyedia konten, bagaimana untuk podcast, ya, karena kan Pak Yusron adalah host atau owner dari YS Podcast. Siap berbagi cerita. Dan hari ini kita bertukar peran, Bang. Oh, boleh. Biasanya saya narasumber, nah sekarang saya jadi host. Iya, kita berbagi peran. Oke, mungkin dikenalkan Pak Yusron. YS Podcast seperti apa konsepnya? Silakan. Ya, Bang. Cerita asik, cerita lucu kali ini nih. Pak Dosen Komit ya? Kok Pak Dosen Komit? Pak Dosen Komit. Komputer dan IT. Komputer dan IT. Wah, ini channel keren. Sahabat YS Podcast ini dukung ya channel ini karena Bang Hasan akan banyak berbagi cerita, banyak berbagi inspirasi di sana. Tentu dengan sahabat-sahabat yang capable di situ, yang kompeten gitu ya. Baik, Bang Hasan, jadi agak grogi juga rupanya ya. Ya, beberapa waktu yang lalu Bang Hasan menjadi narasumber saya di sini berbagi kisah inspiratif sangat luar biasa. Nah, hari ini kita balik perannya. Kita bertukar nih ya. Oke, Bang Hasan, kalau kita berbicara konten kreator ini ya, jadi sudah bukan barang asing lah. Sudah bukan barang mewah lah ya, kita katakan gitu untuk saat ini, karena ada di mana-mana gitu. Jadi semua orang yang memegang smartphone, menurut saya ya bisa dia membuat juga konten ya. Dia seorang konten kreator gitu. Nah, jadi cuman mau nggak? Seperti YS Podcast ini, YS Podcast ini pun pada dasarnya ya karena dulu ada kamera di sini. Nganggur kameranya. Jadi mau kita apakan gitu loh. Jadi setelah saya coba berpikir konten apa kira-kira perlu juga saya pikirkan gitu, apa yang bisa kita angkat. Tentunya konsep terdekatnya adalah ketika kita tidak ingin susah ke depannya. Jadi kita tidak ingin dibebani oleh pekerja. Ini kan sambil lalu lah, artinya ya kapan kita sempat kita ngonten lah bahasa ininya Bang Hasan ya. Gitu. Memilih bentuknya podcast, Jadi kan konten kreator kan banyak jenisnya nih. Ya, ada yang vlog, ada yang traveling gitu ya. Memilih podcast, alasannya? Memilih podcast itu tentu sebuah perjalanan, Bang. Oh gitu. Jadi perjalanannya itu tentu karena saya yakin semua konten kreator pemula pasti merasakan apa yang ada di depan mata pasti gatel mau divideokan. Iya, betul. Ya. Nah, ini semua saya yakin fase ini semua kita sebagai konten kreator akan mengalaminya gitu. Nah, ketika kita sudah mencoba misalnya ini itu sudah kita syuting nih. Semua kita taruh di channel kita. Tapi kok biasa saja channelnya gitu ya. Nah, kita lihat yang berkembang apa. Misalnya dari udah punya 100 Bang Hasan nih. Tapi yang naik di situ mana? Dan tentu yang mudah dibuat, Bang. Jangan sekali kita buat kita kapok kan. Gitu jangan. Jadi karena saya merasa kok asik ya ngobrol gitu. Nah, terus saya pikirkan bagaimana
peralatannya Oke. gitu. Jadi karena ngobrol itu asik menurut saya, nanya orang kayaknya nanya tentang sesuatu, kemudian kita tiktokan jawab. Iya. Itu jadi sesuatu yang menarik. Menarik. Gitu. Itu yang membuat saya kayaknya asik. Dan saat itu belum banyak. Nah, belum banyak yang membuat konten yang podcast. Jenisnya podcast. Iya, Kalau itu sekarang bahasanya. hampir semua banyak lah ya. Iya, justru iklim itu yang kita butuhkan, Bang. Ah. Makin banyak konten podcast, justru itu menandakan bahwa masyarakat kita ternyata ingin menonton konten Iya, orang iya, ngobrol iya, yang berisi. Tentunya kan nggak mungkin Betul, kita betul, ngobrolin, misalnya podcast ini kita namakan gibah misalnya kan. Kan nggak mungkin, Bang. Iya, iya. Nah, jadi Betul. pasti ada sesuatu yang kita bicarakan dan Iya. insya Allah itu bermanfaat, Bang. Mungkin itu, Bang, Iya. memilihnya. Betul. Memulai Iya. membuat YS Podcast. Iya. Itu tahun berapa, Bang? Setahun yang lalu lah, Bang. Oh, setahun. Jadi ya. setahun yang lalu ketika saya tidak lagi di penyelenggara Oh. ya sebagai pengawas Iya, lembaga iya, penyiaran. penyiaran, ya. Jadi saya coba nih karena kegiatan di kampus juga kan Iya, kita iya, sama-sama pengajar ini. Saya sedang Iya. berhadapan dengan dosen IT. Ya, oke sahabat Pak dosen, jadi perlu saya sampaikan Ah. beliau Pak Yusron ini adalah sebelumnya Ketua KPID Ya. NTB ya, NTB, Provinsi NTB iya, Bang. gitu kan. Nah setelah tidak aktif di sana, kemudian aktif di podcast Podcast. ini ya. Ya. Oke, awal perjalanan 1 tahun yang lalu itu Ya. mungkin bisa di-sharing Pak Yusron. Ya. Suka dukanya lah, mungkin banyak dukanya atau mungkin ya. Kita Siapa bongkar tahu ya. ya, siapa tahu nanti teman-teman sekalian, sahabat Ya. Pak dosen ingin membuat podcast juga, mungkin di sekolah, Ya, mungkin betul. di OPD-nya, di dinasnya, gitu ya, di desa, mungkin Ya, sekarang sudah mulai ke sana. Siapa Ya. tahu bisa menapaki jejak, napak tilasnya. Gitu. Oke. Oke, silakan. Menarik ini sahabat Pak dosen ini ya. Ya. Apapun yang kita mulai tentunya melalui sebuah perenungan, Iya, pertapaan, iya, iya. Bang. Pasti kita memikirkan keberlanjutan, Bang. Iya, iya, iya. Yang saya pikirkan awalnya, kalau kita memikirkan hal yang ribet, misalnya bagaimana nanti saya mau menghadirkan narasumber, bagaimana nanti, Iya, percayalah nggak bakalan jadi, Bang. Karena Nggak berat bakalan ya buat. mikirnya. Iya, karena di awal kita sudah mikirnya Iya, iya. beban berat gitu. Betul. Nah, kalau mau cepat jalan, mikirnya yang santai saja. Nah, makanya coba perhatikan konten-konten saya di awal. Kan itu tetap ada juga di sana. Konten saya awal, Bang, saya cari orang terdekat. Bahkan adik saya saat itu. Yang bisa diajak narasumber Iya. sebagai narasumber. Adik saya baru lulus Akpol. Hmm. Adik ipar saya baru lulus itu. Saya langsung Iya, bagaimana inspirasinya, bagaimana perjalanan. Itu saya jadikan. Terus orang-orang dekat, teman saya SMP jadi Iya, tuan. iya, Ya, jadi apa? Kita mulai saja dari hal-hal terdekat. Jadi Iya, iya. berikutnya ketika podcast kita ini sudah banyak dilihat, ya. ya dikenal, pada akhirnya ya bukan sih saya mengarah ke sana, Bang. Pada akhirnya kita berbicara branding. Iya sih. Ya, betul. semuanya yang kami percaya sebagai konten kreator, Bang. Iya. Sebuah video akan memiliki takdir mata penontonnya. Percayalah. Tapi kan syaratnya video itu harus kita buat, Bang. Nah itu dia. Kalau nggak kita buat, gimana kita tahu kan? Iya, nah jadi mulailah kalau menurut saya, mulai dari hal-hal terdekat. Misalnya materi, Bang. Saya bisanya apa gitu. Iya, betul, Saya betul, apa yang bisa saya angkat. Nah, kalau Pak dosen, Iya. wah, membahas IT dan Iya, itu konten yang evergreen. Oke. Kalau iya. Bang Hasan mengangkat IT, kan IT ini nggak pernah mati. Betul. Dan Berkembang. ada di setiap lini kehidupan masyarakat. Betul. Mensupport Jadi gitu ya. hal-hal yang terdekat dari itu, dari masyarakat kita, semua menjadi bisa konten gitu, Iya, Bang. iya, Gitu. iya, Jadi iya. percayalah kalau kita dasarnya adalah dirimu adalah konten, Iya. melekat di betul. diri kita. Nggak susah deh. Iya, Itu iya. aja untuk memulainya, Bang. Oke, jadi untuk memulai Iya. kita memang harus mencoba, Iya. kemudian membuat, Iya. ya. Tentu ini juga akan sangat penting juga bagi channel Pak Dosen Komit ini karena ya, kita akan memulai channel ini dan akan berusaha untuk memberikan yang terbaik tentu Pak Siap, Yusron, Bang. ya. Nah, kemudian saya dapat info juga, jadi Ya. Pak Yusron juga aktif di komunitas-komunitas YouTuber. Oke, Ini menarik bisa dicerita di komunitas mana nih ceritanya Pak Yusron? Ya, jadi menarik, Bang, betul.
konten kreator itu sangat disarankan berkolaborasi, Bang. Jadi konten kreator kalau mau cepat besar itu harus membuka diri. Oh, gitu. Nggak ada ceritanya seorang bersaing konten gitu kreator ya? besar sendiri. Iya. Dia nggak pernah collab, kan kita kenal collab tuh. Iya, Nggak collab dengan konten kreator lain, sulit berkembang. Jadi kita harus memiliki komunitas. Iya, Nah, komunitas ini tentu yang saling support. Iya, Nah, dan beberapa waktu yang lalu, ini gara-gara podcast lagi nih. Iya, iya. Gara-gara saya buat podcast, Iya. beberapa konten kreator ada itu tempat ngobrol, tempat bercerita katanya. Betul. Karena di konten mereka, teman-teman YouTuber ini Butuh ngobrol. butuh ngobrol, Iya, betul. sharing ke cara mereka sukses. Itu Iya. di channelnya belum ada tempatnya gitu. Nah, jadi mereka melihat, wah itu ada tempat. Akhirnya teman-teman YouTuber pada ngehubungin gitu. Iya. Gimana Bang kalau kita ngobrol? Oh ya, saya sangat terbuka. Saya bilang, ayo. Nah, dari obrolan itu berkembang, kayaknya kita harus kumpul deh. Saya bilang. Iya. Kayaknya kita harus ketemu, kumpulkan semua teman-teman yang memiliki satu visi, satu tujuan. Tujuannya apa? Ya dengan kumpul tentu banyak ide, banyak cara, banyak peluang-peluang besar ke depan yang bisa kita manfaatkan bersama. Akhirnya terbentuklah YLC, YouTuber Lotim Community. Lombok Community. Ya, Ya. nanti kita akan ada di bawah ini ya, Siap. alamat Ya. komunitasnya Ya, alamat YLC. website maupun channelnya Ya. ya ada ya. Betul Bang, ya. Nah, jadi program YLC apa saja? Ya YLC ini Kegiatannya. ya kegiatannya bukan hanya sekedar belajar YouTube ya. Tapi di YLC di situ juga berbagi pengalaman manis pahit Yang gitu. senior ya, ke Iya, junior. betul, antara yang sudah misalnya nih ada YouTuber yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Iya. Dari situ kita belajar case-nya gitu loh. Oh, apa yang salah di sini? Ternyata oh ya. Nah, teman-teman yang lain jangan lakukan. Iya. Nah, akhirnya kita bisa belajar di situ bahwa kesalahan teman-teman yang lain kita pakai untuk membangun yang lain. Nah, terus kemudian ada juga pas jumnya di situ. Jadi teman-teman yang sudah gajian berinfak sedekah. Nah, jadi banyaklah kemudian terus teman-teman juga membuat kelas belajar, Bang. Jadi nggak mungkin juga Pak Ketua itu Bang Rodiman itu meluangkan waktunya 24 jam untuk seluruh anggotanya. Jadi kita rapat akhirnya buat kelas gitu loh, buat kelas khusus untuk siapa yang tertarik, siapa yang ingin belajar lebih jauh bisa di sana gitu. Biar lebih ini lagi ya, biar lebih fokus dan lebih ini ya, lebih mendalam lah. Betul gitu, Bang, betul. Biar lebih manfaatnya itu lebih luas lah, lebih luas untuk teman-teman gitu. Kelasnya ini online, offline, kelas. Ya, untuk sementara kita buka kelas online-nya. Kalau offline mungkin lebih ke kopdar. Iya. Kopi darat, bahas keluh kesah. Itu asiknya. Menarik sekali nih, Ya. sahabat Pak Dosen. Jadi ini ada kelas online dari komunitas YLC ya. Sehingga nanti boleh yang dari luar untuk ikut. Boleh, pesertanya juga se-Indonesia juga. Oh, luar biasa. Iya, ternyata yang dari Jawa juga. Walaupun di Lombok Timur Betul. atau di Mataram, Betul. tapi pesertanya dari berbagai daerah. Ya, sudah banyak teman-teman luar daerah juga Terutama yang akan memulai bagaimana membuat konten kreator atau membangun podcast. Betul. Karena kalau kita misalnya hanya jalan begitu saja, mencoba begitu saja, kadang susah. Betul. Dan lama. Nah, kalau dengan komunitas, dengan kelas khusus, bisa lebih cepat. Betul. Karena yang akan mementorkan tentu yang sudah berpengalaman dan sudah sukses. Iya, gitu ya. Insya Allah Bang. Yang sudah memiliki jam terbang lah, sudah menjadi senior di YouTube walaupun teman-teman itu masih muda Bang. Nah, tapi kan mereka senior di situ. Maka kita belajar berguru ke adik-adik kita itu gitu. Nah, itu Bang. Nah, terus yang sampai dengan saat ini tentu YS Podcast sudah dikenal, sudah subscribernya udah banyak, viewersnya udah banyak. Amin. Siapa yang sudah pernah diundang ke sini? Mungkin toko-toko atau artis mungkin gitu Pak Isra? Ya, ini menjadi sebuah hal yang tidak saya pernah bayangkan Bang. Dengan podcast ini ternyata kita membuka sebuah jaringan yang tidak bisa kita prediksi. Nggak usah target terlalu muluk-muluk saja. Jadi niatkan saja lah ngonten, semoga
nanti bisa bermanfaat. Hmm. Gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba langsung target sekian, saya harus dapatkan sekian juta karena kita nonton konten-konten kreator yang Iya, sukses. iya, iya. Kadang kita lupa konten kreator yang sukses itu ternyata udah lelah berdarah-darah, Bang. Sudah iya, capek iya. mereka, sudah sekian tahun, sudah sekian dia sudah banyak pengorbanan. Nah, itu yang kita lupa, Bang. Nah, sementara kita yang baru memulai sudah targetnya Tiba-tiba pengen 100 juta per bulan. Nah, Iya, kan iya, ini iya. harus imbang. Artinya betul. kita ya dari podcast juga ternyata kita bisa belajar, Bang. Jadi kita bisa belajar teman-teman YouTuber khususnya ya yang sudah Iya. berbagi kemarin di sini, teman-teman yang dari Lombok ini. Ternyata perjalanan mereka itu ya rata-rata di atas 5 tahun. Baru bisa sukses Iya. gitu ya. Ternyata butuh lompatan, Iya, betul. butuh berdarah-darah, butuh keringat. Nah, ini yang teman-teman harus pahami dulu. Jadi tanamkan dulu deh konten, semoga konten saya bermanfaat dan Iya. menjadi amal jariah, Bang. Betul. itu dulu Sukses ditanam. tidaknya urusan belakang ya. Iya, itu dampaknya Dampak, lah. Ya betul. dampaknya kalau ternyata banyak yang suka, kemudian bisa monet dan pada akhirnya bisa mendatangkan cuan. Ya itu dampaknya saja. Menurut saya kalau memang kita buat hal-hal yang baik, ya insya Allah manfaatnya nggak jauh dah, Bang. Iya, Cuman iya. nunggu waktu aja, Bang. Nah itu semoga waktunya tidak lama gitu Ya, ya. itu dia, Bang. Ya, oke, Pak Yusron, ini Ya. kan Pak dosen komit ini kan tentu akan mengupas terkait komputer dan IT, Ya. ya. Tentu ketika kita berbicara konten kreator, kita berbicara podcast, tidak lepas dari IT-nya nih. Ya. Awal-awal atau mungkin sampai sekarang, gimana urusan IT-nya? Apakah ada belajar khusus kah atau yang punya background kah? Ya. Sehingga sampai dengan saat ini, KS Podcast. Ini menarik, Bang. Ya. Ini kita yang awal-awal di kuliah memang dekat dengan IT, Bang, ya. Ya, teknik masalahnya. Ya, teknik. Oke. Bang Hasan informatika, saya elektro. Sebetulnya saya juga nggak dapat juga tuh pelajaran editing kalau di Iya, betul, di nggak kuliah. dapat itu. Nggak ada itu. Nyolder, iya, Pak, kalau elektro kan? Iya, betul. Terima bongkar, tidak terima pasang, Bang. Iya. Oke. Nah, menariknya gini, Bang. Ketika jadi mahasiswa, ternyata saya lebih tertarik dengan multimedia. Jadi di situ saya ngikuti pelatihan IT dulu, PC Plus kan, ingat banget Iya, kan? iya, betul. Ada tablet PC Plus gitu Iya. kan. HP ya Masya Allah hal yang sangat betul, luar betul, biasa betul, kan. betul, Kita betul. tulalit, HP tulalit kita. Mencari HP itu ada sebuah tablet PC Plus yang membahas komputer dan handphone kan saat Iya, itu. iya, iya. Ada pelatihan di UGM, saya ikuti di situ, Bang. Karena saya sebagai ketua HMPS, Teknik Elektro. Ada undangan, Bang. Dari UGM ke Teknik Elektro. Maka ya karena saya tertarik, ketuanya saja hadir. Nah, dari situ saya mengenal editing, Bang. Itu 2003. Itu tahun 2003, saya ingat betul ya. Saya ngikuti pelatihan selama 3 hari di UGM. Berdasarkan modal itu, kan komputer kita nggak punya, Betul. Bang. Laptop yang khusus untuk ngedit. Nah, Itu nggak ada, apalagi smartphone, mohon maaf gitu. Zaman itu ya, Zaman 2003, itu, ya betul, nggak ada. betul. Akhirnya pelan-pelan bisa beli komputer dan disitulah saya belajar. Pertama kali itu Adobe Premiere 6.5, saya ingat betul. Nah di situ iya. saya belajar, akhirnya beberapa editan mulai dikenal kampus. Nah mulailah prodi Aktif di TV UAD. TV UAD. Ya gitu Oke, pada akhirnya, Bang. Jadi itu ya kenapa perjalanannya sehingga perjalanannya. ya secara teknik sudah tahu. editing ya wajib. Iya, Menurut iya, saya iya. konten kreator itu wajib. Memang ya. Karena untuk memulai, Bang, untuk melibatkan, merekrut Nah, tenaga, itu tidak perlu bisa dipikirkan. ya, kita ada keterbatasan Iya, untuk merekrut banyak Rekrut. orang karena Iya. kita sedang merintis. betul. Meng-hire langsung Iya. 10 editing gimana, Bang? Aduh. Kalau Jadi- bisa sendiri kenapa harus orang lain ya? Ya, itulah konten kreator itu biasanya ya jadi belalang tempur. Hmm. Ya jadi konten kreator, ya jadi editingnya, ya jadi talentnya, jadi Iya. semuanya memang harus ya all in one, Bang. Peran seorang konten kreator Iya, ketika iya, memulai. Kalau udah settle nanti udah punya semua ya nggak apa-apa. Itu kan membuka lapangan Ya, pekerjaan. artinya kita tetap harus belajar IT walaupun background kita bukan IT. Ya, Ya. itu wajib dah, Bang. Wajib. Ya, itu wajib. Ya, karena bagaimanapun ya saya juga sampaikan pada sahabat Pak dosen, walaupun kita membahas komputer dan IT, Ya. bukan berarti harus orang IT, harus Ya. punya background IT. Siapapun dia, ketika mau belajar, Ya. ketika mau bersungguh-sungguh, tentu akan bisa
mahir, akan bisa memanfaatkan IT. Karena apa? Kita sekarang di nyaman yang memang sudah IT. Betul. Kita sudah dimudahkan dengan perangkat yang ada, ya kan, dengan koneksi internet yang ada. Apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang? Semua bisa, ya kan? Bang. Ya. Anak SD sekarang udah bisa Betul. ngedit kan, walaupun pakai aplikasi yang Ya. instan gitu ya. Betul. Tapi kan sudah bisa gitu. Apalagi kita yang sudah besar, gitu Betul. kan? Ya. Nah, jadi sudah punya background Iya. IT, kemudian mengerjakan sendiri, kemudian jadilah YS Podcast. Ya. Perangkatnya sekarang saya lihat, wah canggih-canggih semua. Berarti Iya. perlu modal besar dong, Pak Yusron. Ini Kan hubungannya ke situ. ini Iya. pertanyaan yang Iya. yang banyak sekali Iya. ini kan ke saya. Saya menyatakan mungkin iya. Iya. Di satu sisi saya menyatakan ya wajib. Di satu sisi, Bang, Iya. ya. Tapi untuk memulai, kalau kita langsung menyatakan wajib, gak bakalan ada konten kreator, Nah, Bang. udah sanggup kita kan? Iya, Betul. jadi saya pun memulainya nggak seperti ini. Iya. Jadi saya mulai dulu dari mic condenser yang biasa, yang satu paket itu, Bang. Satu paket mic itu ya Iya. dulu ya noise-nya besar sekali. Jadi, tapi kan kita evaluasi perjalanannya, Bang. Ya, makanya untuk memulai, kalau sekarang konsepnya ya, kalau dulu kan belum ada clip on kayak gini, Betul, Bang. ya. Belum bisa gitu loh. Iya. Dulu harganya 4 sampai 5 Iya. loh. Clip on yang canggih kayak gini. Ini enak banget sekarang. Iya ya. Nggak perlu pakai mixer, kalau Nggak cuma perlu, berdua kan? jadi langsung colokin di HP. Iya, Nah, kalau iya. saya dulu ketemu alat kayak gini, ya Oh, inilah yang saya sudah pakai. duluan ya gitu ya? Iya, nah itu jadi Iya, iya. pergunakanlah alat yang mana yang kita ada miliki. di sekitar Iya. kita, ya. Jadi kalau memiliki dan sekarang saya menyarankan konten kreator itu smartphone. Betul. Jadi smartphone saat ini sangat canggih, 4K, udah pakai itu saja. Iya. Nah, tinggal tetap harus belajar. Nah, itu dia. Framing, Betul. teknik syuting, Iya, iya, moving iya. kamera, frame. Ini kan hal-hal Iya, yang iya, ya iya. pencahayaan. Betul. Itu modalnya, Bang, sebetulnya. Kita kembali lagi, modalnya adalah pengetahuan. Pengetahuan. Teman-teman harus belajar cara mengambil gambar. Kemudian misalnya kalau podcast nih, Ya. gimana caranya jadi host? Nah, itu. Ah, Apa yang harus kita tanya? Iya. Nah, Jangan-jangan kita dapat tanya-tanya nanti. jangan bengong nanti kan. Iya. Nah, itu. Iya, Jadi betul, itu yang harus. Saya pun kan di belakang layar sebetulnya, Bang. Saya dulu yang merekrut presenter, ya saya nilai presenter. Kalau saya di depan kamera, ya mohon maaf nggak bisa ngomong dulu. Iya, betul. Ya, tapi akhirnya pengalaman aktivis lagi nih Betul. kepake, Bang. Iya, iya, Ya iya. karena dulu kita biasa berorasi di depan umum, akhirnya mental itu yang kepake. Apalagi kita seorang dosen lagi. Iya. Wah, kalau kita seorang dosen udah biasa ngomong di depan Iya. mahasiswa kan. Harusnya Modal kita besar. ini sahabat Pak dosen yang mungkin sebagai guru, Iya. sebagai dosen harusnya punya peluang besar untuk menjadi konten kreator. Kenapa? Sesibuk-sibuknya kita masih bisa untuk ngonten, terutama hari-hari libur. Betul, Bang. Apalagi sekarang tugas-tugas dari mahasiswa, tugas dosen, ya, tugas guru itu sudah arah-arahnya ke video. Betul. Dan harus dipublish di YouTube. Nah, syarat kenapa nggak sertifikasi sekalian? Kenapa nggak sekalian? Ya Sepakat. kita ngonten aja gitu Sepakat, kan. Bang, sepakat. Nah, sehingga ya sahabat Pak dosen, kita perlu mulai ya, Ya. bagi yang mau terjun ke dunia konten kreator maupun podcast, ya tidak usah mikir yang berat-berat, kita mulai saja buat yang bisa kita buat. Ya. Tadi seperti saran Pak Yusron adalah jadikan kita sendiri ini sebagai konten, ya, Sepakat. untuk kita buat ya dengan perangkat yang ada, smartphone, koneksi internet, saya rasa sudah cukup gitu ya. Kemudian buat aja kontennya, kita tidak tahu yang mana yang akan booming, yang akan viewsnya tinggi, Betul. sehingga nanti dari situlah kita mengevaluasi dan berjalanlah nanti Sepakat. dengan baik gitu ya. Sepakat. Oke, Pak Yusron, sepertinya Ya. banyak sudah yang kita bahas, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Siap, Bang. Ya, apalagi channel Pak Dosen Komit ini juga channel baru. Mohon doanya Siap. agar bisa lancar dan cepat mengikuti jejak YS Podcast ini. Siap. Ini senior saya. Ketika di UAD banyak belajar dengan Bang Hasan. Iya. Nah, ini saya tayangkan nanti di YS Podcast, Bang. Boleh. Sahabat YS Podcast, bagi yang menonton ini silahkan dukung channelnya Sahabat Pak Dosen ya. Ya. Sahabat Pak Dosen, nanti saya tulis di bawah ini
dukung karena ini konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Apalagi nih banyak membahas terkait dengan IT. Nah, itu. Nah, kita tidak pernah lepas dari IT. Nah, ini sangat penting. Mungkin harapan saya, Bang, ya, banyak mengangkat potensi-potensi di daerah kita di NTB terutama. Ya, mana pakar-pakar IT ini kan perlu perlu diminta keluar dari zona nyamannya ini agar mau bercerita, misalnya bagaimana mengembang, mungkin yang punya toko smartphone besar kan, ini harus diangkat, Bang. Sesekali kita betul, di konter-konter kecil harus hadirkan semuanya agar semua bisa berbicara, semua memiliki panggung, Bang. Nah, mungkin itu, Bang, masukan dan semangat terus, sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Jadi nanti kita di Sahabat Pak Dosen Komit selain kita ada ini segmennya Pak Isron, ini kita segmennya jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan, ada yang ke kampus, ada yang ke sekolah, dan ini kita sekarang ke YS Podcast. Kita juga ada segmen review hardware dan software, ada tips and tricks, ada tutorial, gitu ya. Keren, Kemudian ada juga komunitas dan event. Nah, jadi nanti mungkin kita akan jalani dan kita akan perbanyak konten-konten di bidang itu. Intinya kita ingin berbagi bagaimana di bidang komputer dan IT di masyarakat. Ya, itu aja, dan kita ingin di konten ini kita akan kolaborasi dengan Pak Isron melalui YS Podcast bagaimana agar satu konten bisa menjadi dua sisi yang berbeda. Baik di channel Pak Dosen Komit maupun di channel YS Podcast. Dan semoga bisa berbagi kita, Pak Isron, buat teman-teman yang baru seperti channel kami ini, baru akan memulai dan bisa mengikuti jejak YS Podcast. Amin. Ini juga baru belum seberapa. OTW sukses semua. Amin. OTW sukses semua. Yang jelas buat kontennya dulu. Sip. Terima kasih banyak Pak Isron. Sudah kami hadir di YS Podcast-nya. Satu keistimewaan buat kami untuk bisa hadir di sini, berbagi di sini. Semoga apa yang sudah kami bahas tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Dari saya, dari channel Pak Dosen Komit, mengucapkan selamat menonton dan semoga bisa menginspirasi juga. Amin. Salam komit. Salam komit Salam komit. Sukses Pak Dosen. Amin. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.